Halo, nama saya Pedrolin Suranta Surbakti, NIM 191150 2415. Dengan mata kuliah Interpersonal Skill. Di sini saya ingin menjelaskan pentingnya interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Selanjutnya, contoh interpersonal skill. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif berarti mendengarkan orang lain dengan tujuan mengumpulkan informasi dan terlibat dengan pembicara. Pendengar aktif menghindari perilaku yang mengganggu saat berbicara dengan orang lain. Ini bisa berarti menyingkirkan atau menutup laptop atau perangkat seluler saat mendengarkan, dan bertanya serta menjawab pertanyaan saat diminta. Yang kedua, dapat diandalkan. Orang yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Ini dapat mencangkup apa saja mulai dari tepat waktu hingga menepati janji. Pengusaha sangat menghargai pekerjaan yang dapat diandalkan dan mempercayai mereka dengan tugas-tugas penting. Yang ketiga, empati. Kecerdasan emosional seorang pekerja adalah seberapa baik mereka memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Pengusaha dapat mempekerjakan karyawan yang berempati atau berbelas kasih untuk menciptakan tempat kerja yang positif dan berfungsi tinggi. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keterampilan interpersonal yang penting yang melibatkan pengambilan keputusan yang efektif. Pemimpin yang efektif menggabungkan banyak keterampilan interpersonal lainnya seperti empati dan kesabaran untuk membuat keputusan. Keterampilan yang kepemimpinan dapat digunakan oleh manajer dan kontributor individu dalam peran apapun. Pemberi kerja yang menghargai orang-orang yang mengambil kepemilikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kerja sama tim. Kemampuan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim sangat berharga di setiap tempat kerja. Kerja tim melibatkan banyak keterampilan interpersonal lainnya seperti komunikasi, mendengarkan secara aktif, fleksibilitas, dan tanggung jawab. Mereka yang merupakan pemain tim yang baik sering diberi tugas penting di tempat kerja dan dapat dilihat sebagai kandidat yang baik dan untuk dipromosi. Selanjutnya, manfaat dan tips interpersonal skill untuk kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial, kesuksesan kita tidak lepas dari dorongan atau peran orang lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterampilan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Tanpa interpersonal skill, kita akan kesulitan dan berat untuk meraih sukses. Untuk meningkatkan interpersonal skill, kita perlu mengetahui manfaat interpersonal skill. Manfaat dari interpersonal skill diantaranya adalah 1. Meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain, baik individu maupun kelompok atau masyarakat. Yang kedua, meningkatkan karir dan prestasi dalam profesi maupun kerja. Yang ketiga, meningkatkan karir politik apabila kita sebagai politis yang mampu mempengaruhi masyarakat. Adapun tips untuk meningkatkan interpersonal skill adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersenyum. Tersenyum merupakan bahasa universal atau umum yang menandakan kita welcome atau menerima orang lain dengan baik. Awali dengan senyum agar kualitas hubungan yang lebih baik. Yang kedua, apresiasi. Apresiasi memberikan
apresiasi atau pujian atau dukungan kepada orang lain ketika orang lain meraih prestasi. Dengan memberikan apresiasi tersebut, maka orang lain akan merasa dihargai dan senang, sehingga kualitas hubungan semakin meningkat. Yang ketiga, simpati atau respek terhadap keadaan orang lain, terutama pada saat dalam kesulitan. Dengan begitu, kita akan dikenang selamanya dalam kebaikan. Yang keempat, jadilah penyemangat, bukan pengeluh apalagi menjatuhkan. Untuk mampu menjalani hubungan dengan orang lain, terutama dengan masyarakat, jangan sekali-kali menjadi pengeluh, tetapi jadilah penyemangat. Dengan begitu akan menarik simpati orang lain. Yang kelima, jadilah pendengar. Kebanyakan orang lebih banyak bicara dalam suatu hubungan, dan akhirnya orang lain merasa bosan untuk berkomunikasi dengan kita. Untuk itu, kita perlu menjadi pendengar yang baik dan kadang-kadang juga menyambung pembicaraan dengan baik pula. Sekian dari saya, terima kasih.